Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh asongan. Nah, saya juga ketika lihat videonya saya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Ya, di dalam bahasa selalu ada hierarki itu, yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar, kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa. Lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya tuh. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu. Itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersisi, tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita tuh. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru, kan kita mesti bedakan, selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat Gus Baha, siapa itu? Sorry, bukan Gus Baha, Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri. Dalam 2 bulan pertama pemerintahan Prabowo ini banyak sekali blunder-blunder yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat tinggi pemerintahan ya. Ini kita bisa menyaksikan betapa ribetnya ya mengelola kabinet yang besar dan banyak kepentingan yang harus masuk di dalamnya. Tapi di tengah-tengah situasi kacau itu kita tetap punya harapan. Ada figur seperti Wamenristek Dikti Profesor Stella yang saya lihat ini kalau di berbagai forum dia sangat aktif gitu mempromosikan SAIN, dan salah satunya dia bilang bahwa SAIN itu bisa dia yakini bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Berarti kan itu kita juga bicara soal kesejahteraan rakyat. Kita lihat di dalam 1 minggu ini ada banyak narasi yang dibuat hanya untuk menyembunyikan watak sesungguhnya. Sebenarnya ada narasi yang diucapkan untuk memperlihatkan kapasitas watak dari seseorang, kan itu soalnya tuh. Kalau kita lihat Profesor Stella sekarang ada di mana-mana tuh mengucapkan tentang cara untuk memungkinkan Indonesia menumbuhkan sifat pendidikan tinggi yang bermutu, itu harusnya kita lihat sebagai upaya untuk menghasilkan masyarakat yang argumentatif. Karena hanya dalam masyarakat argumentatif kita bisa kembangkan narasi yang sifatnya kompetitif, kan itu intinya itu. Jadi dari tingkat narasi pun kita harus mulai memandang bahwa Indonesia hanya mampu meningkatkan kualitas pendidikan
kalau narasinya betul-betul argumentatif. Dan argumen-argumen itu harus datang dari keadaan masyarakat yang juga argumentatif. Bukan sekedar individunya yang argumentatif, tapi struktur politik kita, kemampuan para politisi untuk menghasilkan masyarakat argumentatif, itu yang akan jadi semacam ekologi dari pertumbuhan pengetahuan kita. Nah, mereka yang ada dalam posisi-posisi kekuasaan justru mesti menghasilkan narasi yang argumentatif, bukan narasi yang dominatif. Itu bedanya tuh. Argumentasi dimaksudkan supaya terjadi percakapan, dominasi justru untuk menghentikan percakapan. Nah, kasus kemarin itu Gus Miftah itu juga petunjuk pertama bahwa kita gagal menghasilkan masyarakat yang argumentatif, yang adalah masyarakat yang arogansi itu. Jadi sumber-sumber utama dari demokrasi yaitu argumentative society juga harus jadi sumber etik utama bagi mereka yang ada di dalam wilayah-wilayah elite, wilayah-wilayah di mana orang menganggap itu sumber moralnya datang dari seorang yang punya jabatan tinggi, sumber pengetahuan datang dari seorang yang punya gelar tinggi. Tapi itu semuanya adalah ekspektasi publik. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kesulitan sebetulnya, dan kesulitan itu harus kita atasi dengan semacam refleksi habis-habisan. Apa yang terjadi pada bangsa ini sehingga feodalisme masih tumbuh, arogansi masih ada tuh. Nah, persahabatan antar warga negara tidak tumbuh kalau tidak ada suasana argumentatif. Jadi saya kira tetap kita harus bedakan antara kemarahan kita pada kekuasaan dan bahasa yang mesti kita pakai harus betul-betul kejam pada kekuasaan. Tapi pada rakyat kita tidak mungkin mengucapkan hal yang sama. Artinya kita jadi kayak penguasa juga sebetulnya kan. Jadi siapalah mereka yang mengalami kepapaan karena kebijakan politik, mereka yang tidak beruntung secara sosial dan ekonomi, karena mereka sebetulnya dieksploitasi oleh mereka yang ada di atasnya tuh. Jadi jangan mereka dieksploitasi dua kali, secara politik dieksploitasi, secara ekonomi dieksploitasi, secara naratif dieksploitasi juga tuh. Itu saya kira hal yang mesti kita lakukan radical break supaya ada keinginan untuk memuliakan sesama warga negara tuh. Yang tidak boleh kita muliakan adalah penguasa. Saya kira apa yang terjadi pada Miftah ini adalah semacam godaan popularitas dan jabatan tinggi yang menjadikan seseorang itu menjadi arogan dan kemudian meremehkan orang lain, terutama yang statusnya jauh berada di bawahnya. Saya sering menggunakan istilah ini adalah yang saya sering karena adalah pendaki gunung gitu, orang kemudian mengalami disorientasi ya ketika naik ke puncak gunung dan tidak melalui aklimatisasi. Ya, ini bahaya ya orang-orang semacam ini. Sering sekali panggung itu menggoda seseorang untuk tampil arogan. Padahal panggung dimaksudkan untuk menguji kemampuan seseorang menahan gairah untuk tampil, menahan gairah untuk mengaktifkan arogansi, kan itu intinya. Jadi di atas panggung selalu ada arogansi tersembunyi yang menunggu momentum, dan itu kemampuan kita untuk menahan diri, termasuk dalam perdebatan talk show, untuk menyadari bahwa talk show itu dimaksudkan untuk memanfaatkan kalimat, bukan memanfaatkan kemarahan sebetulnya. Jadi sekali lagi kita belajar banyak dari kasus-kasus selama pilkada juga. Begitu banyak pertengkaran terjadi hanya karena ketidakmampuan berargumentasi. Begitu banyak arogansi dan kesombongan ditumbuhkan karena merasa bahwa dengan membeli suara atau dengan posisi tertentu maka dia akan dapat keuntungan politik, dia akan dapat keuntungan psikologis, bahkan itu sebetulnya adalah kedangkalan. Jadi kita ingin menerangkan pada mereka yang punya potensi untuk jadi sumber dari keangkuhan itu untuk mulai memikirkan kembali bahwa potensi itu akan ada selalu ketika feodalisme justru masih mengepung kita. Jadi sekali lagi kita paham bahwa sisa-sisa feodal ada di dalam elit kita, dan justru itu yang membatalkan percakapan warga negara,
Justru feodalisme itu yang menyebabkan the very ide utama dari citizenship, dari kewarganegaraan itu hilang tuh. Kita sebut rakyat itu tidak di dalam kapasitas kita untuk menyatakan bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Kita sebut rakyat dengan cara untuk menghina sebetulnya, dengan menganggap anda kecil itu kan anda rakyat. Padahal kita memilih republik yang isinya ada rakyat, dan keutamaan dalam republik adalah prinsip common good, bahwa kita sama-sama ingin saling menumbuhkan supaya kemakmuran itu terbagi merata. Nah, kalau arogansi mendahului cara kita memikirkan kemakmuran, maka keadilan tidak mungkin kita capai. Karena hanya dengan prinsip keadilan, kemakmuran itu bisa dirasakan. Nah, keadilan pertama adalah menghargai mereka yang justru ada di dalam kelas yang tertinggal atau tersisih karena peristiwa politik atau karena kesulitan ekonomi. Jadi sekali lagi pelajaran etiknya hari ini adalah pastikan bahwa yang kita sebut aristokrat itu, yaitu mereka yang ada di dalam wilayah-wilayah keunggulan, entah itu keunggulan rohani, keunggulan politik, keunggulan ekonomi, keunggulan moral, justru mereka yang harus merendahkan diri itu terhadap mereka yang berada di dalam subordinasi, dalam wilayah yang tidak menguntungkan, dalam wilayah yang menyebabkan mereka tertinggal dalam kompetisi ekonomi, politik ataupun moral. Nah, itu saya kira poin penting untuk kita mulai lakukan mengedukasi diri sendiri.